Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari berbagi hari ini kita mau satukan hati kita. Kita mau sama-sama katakan bahwa hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu. Yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu. Kau
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Beberapa waktu lalu seorang teman bertanya kepada saya, kira-kira saya selamat nggak ya? Kira-kira kamu selamat nggak ya? Dan kira-kira keluargaku bakal selamat atau enggak ya? Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai pastikan dirimu selamat. Pada bagian pertama ini, saya mau menjelaskan mengenai keselamatan adalah sesuatu yang terpenting. Keselamatan, seperti yang kita sudah tahu, adalah suatu anugerah yang dari Tuhan. Anugerah yang besar dari Tuhan, yaitu melalui Yesus Kristus. Namun, kita juga perlu memastikan bahwa kita benar-benar menerima keselamatan itu dan hidup kita juga sesuai dengan kehendaknya. Dalam Filipi 2:12 dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan bahkan juga di 2 Petrus 1:10 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Dalam firman Tuhan yang boleh kita baca pada pagi hari ini ya, kita boleh diingatkan kembali untuk kita mengerjakan, ya, tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ya, bahkan juga dikatakan kita harus berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita itu semakin teguh. Berapa banyak dari kita ya memandang keselamatan menjadi sesuatu yang biasa saja. Kita sudah selamat kok. Akhirnya kita tidak mengerjakan keselamatan itu dengan baik. Ya. Bahkan kita menjadi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Kita semakin menjauhi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian langkah-langkah untuk memastikan keselamatan, ya, ada langkah-langkah ya yang harus kita perhatikan untuk kita memastikan keselamatan itu. Nah, ada 3 hal yang mau saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, percayalah kepada Yesus Kristus, ya. Keselamatan itu dimulai dari iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Karena hanya di dalam nama itulah, ya, hanya di dalam nama Yesus Kristus itulah kita bisa selamat. Nah, kita boleh baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ya di luar sana ya ada orang-orang yang menawarkan tentang keselamatan ya, ada orang-orang yang bisa menyelamatkan kita di dunia ini dan lain sebagainya. Percayalah ya, perhatikanlah hal ini dengan sungguh-sungguh bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus saja. Dan yang kedua, pertobatan dari dosa. Ya. Pertobatan adalah suatu bukti nyata dari iman yang sejati yang kita miliki. Kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama ya. Kita harus meninggalkan masa lalu kita yang penuh dengan dosa itu dan kita mau berbalik kepada Allah. Lukas 13 ayat yang ketiga dikatakan, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Dan di Kisah Para Rasul 3 ayat yang 19 dikatakan, karena itu ya, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Puji nama Tuhan. Kita diminta untuk kita sadar. Ya. Tidak hanya sekedar sadar ketika kita berbuat salah. Ya, kita menyadari kita berbuat salah. Tapi kita juga perlu yang namanya bertobat dari apa yang kita lakukan. Hal-hal yang salah yang kita lakukan. Dan yang ketiga, ketaatan dan hidup dalam kekudusan ya. Orang yang telah diselamatkan harus menunjukkan buah dari pertobatan ya. Setiap kita ya yang memiliki iman yang teguh, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus menunjukkan buah dari pertobatan kita. Ya, melalui apa? Melalui hidup kita ya, hidup kita yang kudus, yang taat, yang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, kejarlah perdamaian dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan kemudian setelah kita sudah menemukan 3 langkah yang tadi sudah kita boleh simak bersama-sama ya. Langkah-langkah untuk memastikan keselamatan kita. Maka kemudian kita memiliki ujian bagi diri kita masing-masing. Ya.
Ujian apakah itu? Ujian untuk menyadarkan kembali kepada kita, apakah kita benar-benar selamat? Ya. Ini boleh menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Apakah saya benar-benar selamat? Ya. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk menguji diri mereka, apakah mereka benar-benar hidup dalam iman kepada Tuhan. Keselamatan adalah hal yang terlalu penting. Ya. Kita boleh menerima pada pagi hari ini bahwa keselamatan adalah hal yang terlalu penting dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman, selidikilah dirimu. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengenal Dia, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Puji nama Tuhan. Ketika kita sudah menyadari bahwa oh ya, saya yakin saya akan selamat. Dengan catatan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan catatan kita memiliki iman yang teguh dalam Yesus Kristus. Maka kita akan mengetahui bahwa ada janji dan penghiburan bagi mereka yang pasti dalam keselamatan. Apa itu? Bagi kita yang telah memastikan diri ya bahwa kita akan selamat dan hidup dalam ketaatan, Tuhan memberikan janji penghiburan dan kehidupan yang kekal. Dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai ayat yang ke-29 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama mengingat untuk kita selalu bertekun dalam keselamatan kita. Ya, keselamatan adalah suatu anugerah yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga punya tanggung jawab. Ya, kita memiliki tanggung jawab untuk kita terus memelihara iman kita dan hidup kudus sampai hingga akhir hidup kita. Kita harus bertekun ya dan tidak lengah supaya pada akhirnya kita menerima apa itu yang disebut oleh Alkitab mahkota kehidupan. Ya, puji nama Tuhan. Matius 24 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan pada pagi hari ini, kita mau sama-sama membuat komitmen dengan Tuhan agar kita boleh hidup terus ya di dalam iman pengharapan akan Tuhan kita Yesus Kristus, pertobatan, ketaatan dan kekudusan. Puji nama Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan kami boleh diselamatkan. Tapi terus Tuhan ingatkan kami untuk kami terus memiliki tanggung jawab untuk kami memelihara keselamatan itu yang Tuhan boleh janjikan dalam kehidupan kami. Dengan kami terus takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kami. Tuntun terus Tuhan kehidupan kami dimanapun kami berada. Sepanjang hari ini dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, Engkau yang pimpin sertai Engkau juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap melangkah bersama dengan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama.